teman-teman, silakan duduk. Sebelumnya teman-teman, saya minta maaf, saya datangnya agak telat. Mohon maaf ya teman-teman ya. Hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman, tapi izinkan saya berbagi, boleh? Ada yang tadi udah pernah lihat background saya? Atau mungkin sebelumnya udah pernah dengar sharing dari saya? Saya sudah pernah berbicara di sini, ya kan? 2 kali. Sorry teman-teman, saya agak grogi nih. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semuanya? Luar biasa ya, hari Sabtu teman-teman semuanya mau hadir di tempat ini untuk sama-sama belajar, sama-sama melihat betapa besar kebaikan Tuhan. Saya percaya banget teman-teman kita ada di tempat ini bukan satu kebetulan. 12 tahun yang lalu saya duduk di bangku yang sama, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, tapi bisnis Prudential Tuhan pakai untuk mentransformasi kehidupan saya sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah, teman-teman, hari ini saya tidak bermaksud mengajari apapun, tapi biarlah apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang saya alami itu memberi kekuatan buat teman-teman, menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman tidak menyerah pada keadaan teman-teman. Karena saya percaya teman-teman, hari ini teman-teman ada di sini bukan satu kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan teman-teman. Hari ini apapun keadaan kita teman-teman, itu tidak masalah. Tapi apa yang kita ambil, keputusan kita hari ini, itu menentukan masa depan kita. Jadi kalau hari ini keadaan kita mungkin kurang baik atau tidak baik, atau mungkin masih merasa kok kayak gini ya, kok masih banyak tantangan, masih banyak struggle teman-teman. But it's okay, hanya kita mau bagaimana meresponnya, karena itu sangat penting teman-teman. 12 tahun yang lalu waktu saya datang ke Jakarta, saya tidak punya siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Waktu saya pertama kali mau join ke bisnis Prudential, saya pun tidak ngerti bisnis Prudential itu seperti apa. Izinkan saya sharing sedikit mengenai background saya ya. Saya sekarang sudah tidak menuliskan background saya. Kalau status pendidikan saya cuma adalah lulusan SMP teman-teman. Ya, tapi Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa gitu ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tuhan juga mau kita menerobos. Tidak pasrah sama keadaan kita. Karena Tuhan memang menciptakan kita lebih dari pemenang teman-teman. Kita harus percaya dulu. Jadi kalau kita percaya, kita akan berjalan sesuai dengan identitas kita. Percaya bahwa the best is yet to come teman-teman. Ya, jadi waktu pertama kali saya datang ke Jakarta teman-teman tahun 2010 saya nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, saya juga tidak punya titel, saya cuma berhasil sekolah sampai SMA kelas 1 karena keterbatasan finansial, karena kesulitan ekonomi, saya dari umur 13 tahun sudah kerja di daerah dan saya meninggalkan sekolah saya karena saya berpikir saya pengen maju, pengen punya kehidupan lebih baik. Tapi yang namanya hidup kan gak sesuai pesanan ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya terpaksa harus meninggalkan sekolah saya pikir mungkin itu jalan yang terbaik. Tapi ternyata zong teman-teman ya. Cuma Tuhan gak pernah meninggalkan saya gitu ya. Jadi waktu saya datang ke Jakarta, kalau teman-teman lihat dari 2002 gitu ya, saya tuh kelahiran tahun 88. Jadi kalau dari 2002 berarti saya umurnya berapa teman-teman? Jadi dari umur 12-13 tahun saya udah kerja sama orang teman-teman. Ya, hidupnya pahit gak teman-teman? Tergantung kita ngelihatnya ya. Waktu saya jalanin di masa itu, saya sering bertanya sama Tuhan gitu loh ya. Kenapa ya kok hidup kayak gini banget gitu ya kan. Tapi jujur teman-teman, pada saat saya datang ke Jakarta, saya benar-benar bersyukur. Saya pernah ditempa bertahun-tahun di daerah. Saya pernah mengalami banyak hal yang saya akhirnya mengerti bahwa kehidupan itu adalah tentang respon kita. Jadi waktu saya datang ke Jakarta gitu ya, saya nggak punya titel ya teman-teman ya. Takut gak kalau misalnya nggak dapat kerjaan? Takut pastinya, bener ya. Nah waktu saya datang ke Jakarta, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang saya nggak mau jadi orang yang, sorry ya teman-teman, nggak mau kalau nyusahin orang. Jadi nggak mau jadi parasit, nggak mau nyusahin koko saya. Mereka pun semua masih berjuang. Saya 4 bersaudara, anak paling kecil.
Koko-koko saya itu pasti bersedia untuk nolongin saya. Tapi dari dulu karena saya kerja, dari kecil kenapa saya kerja, karena saya nggak mau nyusahin orang. Kenapa bisa? Karena waktu kecil kita suka minta tolong sama orang. Terus kita hutang budi di mana-mana. Terus kalau hutang budi biasanya gimana teman-teman? Kemana-mana kita dibilang, itu mah kalau dulu bukan saya yang tolong. Terus kalau mereka mau marah, mereka hina kita dengan gampangnya, benar ya? Dan terus terang teman-teman, karena dari kecil saya udah ngalamin seperti itu, saya janji sama diri saya. Saya nggak mau punya kehidupan seperti itu. Saya juga nggak mau kasih anak saya kehidupan yang seperti itu. Jadi makanya kenapa dari kecil saya udah kerja gitu. Nah pada saat waktu datang ke Jakarta, saya punya prinsip yang sama. Saya sebisa mungkin saya nggak mau nyusahin koko-koko saya. Saya tahu juga, tahu diri, mereka semua juga punya kehidupan mereka yang harus mereka bangun. Jadi saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan apa saja, kerjaannya apa aja. Yang penting saya kerja, saya nggak nyusahin orang gitu ya. Nah waktu itu saya ditawarin untuk kerja di apotik dengan gaji 900.000. Saya mau teman-teman, bukan nggak mau, mau gitu. Tapi Tuhan baik ya, saya dapat pekerjaan justru malah lebih bagus. Gajinya 2 juta teman-teman. Waktu itu saya pikir 2 juta cukup oke untuk penghasilan hidup di Jakarta teman-teman. Karena dulu saya di daerah, saya kerja selama 7 tahun, kerja apa saja gitu ya, kerja sama saudara apa aja berarti ya. Selama 7 tahun itu saya kerjain apa saja, bahkan sampai urusan antar anak sekolah, ke pasar, beresin rumah, beresin toko gitu ya. Itu semua saya kerja selama 7 tahun, gaji saya terakhir 1 juta. Jadi waktu dikasih 2 juta, saya anggapannya adalah, oh bagus nih gitu ya, bisa saving, bisa ini, bisa itu. Tapi ternyata enggak teman-teman ya. Ternyata ya di Jakarta kan kalau orang bilang ibu kota lebih kejam dari ibu tiri gitu ya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa simpen uang juga gitu ya. Habis bulan, habis gaji, bahkan kadang-kadang belum habis bulan sudah habis gaji duluan. Tapi ya nggak apa-apa, cuma di rumah aja gitu ya. Sampai saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak mau loh, maksudnya hidup kayak gini-gini aja gitu loh. Karena jujur teman-teman gitu ya, waktu dulu saya meninggalkan sekolah saya gitu ya, saya ikut saudara usaha gitu ya, itu sebenarnya saya punya mimpi. Saya pengen nyenengin orang tua saya pengen ngebanggain mereka. Saya pengen paling enggak gitu loh, mama saya tuh punya 2 anak laki, 2 anak perempuan. Paling enggak anak perempuan ini selesailah sekolahnya, terus dapat pekerjaan yang bagus, punya karir yang bagus, jadi mama papa tuh nggak malu gitu kan. Nah jadi waktu itu saya menerima tawaran dari saudara saya untuk saya ikut kerja sama dia. Karena waktu itu saudara saya bilang dia bakalan, ada orang Medan gak di sini? Oke, dia bakalan kansing gitu ya. Kalau kita bahasa Hokkiennya ngomongnya kansing, maksudnya akan dituntun ya kan, dibimbing sampai berhasil gitu. Jadi itu iming-iming yang saya dapatkan teman-teman. Tapi setelah 7 tahun saya bekerja, saya jujur teman-teman gak dapat apapun kecuali endurance. Ya, endurance, ketahanan gitu ya. Sama pengalaman. Ya di sana saya belajar banyak banget teman-teman, gak gampang buat saya. Makanya setiap kali kalau saya melihat hidup saya hari ini, saya benar-benar percaya Tuhan itu tidak pernah mau berhutang sama kita teman-teman. Saya pikir dulu waktu saya kerja benar, saya jujur, saya rajin, saya menabur apa yang baik. Kenapa ya kok saya terimanya kayak gini gitu ya di saat itu gitu ya. Tapi setelah saya datang ke Jakarta, saya bekerja, saya bertemu dengan bisnis Prudential, saya ngelihat perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup saya. Di saat itu saya benar-benar bilang, Tuhan sungguh amat baik. Karena Tuhan gak pernah mau berhutang sama kita teman-teman. Kalau kita kerjanya benar, kita naburnya benar, kita pasti nuainya benar teman-teman. Pasti, pasti teman-teman. Jadi hari ini teman-teman, pada saat kita ngerjain bisnis Prudential, itu juga sama. Pakai pola pikir, pakai mindset yang benar teman-teman. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita tabur hari ini itu kan tidak langsung kita bisa lihat hasilnya. Tapi kita pasti lihat gak teman-teman? Jadi waktu hidup saya gak menyenangkan itu teman-teman ya. Saya sempat bertanya sama Tuhan, tapi saya bilang gini, oke lah gak apa-apa, anggap aja belajar, anggap aja pengalaman. Jujur waktu pertama kali datang ke Jakarta punya ketakutan yang sangat luar biasa.
Teman-teman jangan lihat saya percaya diri banget hari ini gitu ya. Teman-teman kalau lihat saya yang dulu pertama kali saya datang ke Jakarta, saya itu sangat minder, sangat insecure, mental blocknya banyak banget gitu. Tapi kenapa saya bisa jadi ada hari ini? Pertama karena saya mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan untuk memilih, saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau Tuhan. Gimana? Mau. Pokoknya mau dulu teman-teman. Kita mau berubah dulu enggak? Kita mau meresponi keadaan ini seperti apa? Itu kan balik lagi kan keputusan kita. Enggak ada yang bisa paksa. Bahkan Tuhan pun enggak bisa melakukan apa-apa kalau kitanya enggak mau. Benar enggak teman-teman? Jadi saya tahu banget, saya tahu persis saya dulu seperti apa. Keras, negatif, mental blocknya banyak, emosian gitu ya. Benar-benar. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau saya mau punya kehidupan yang lebih baik, saya perlu mengubah respon saya. Saya mau. Ya, jadi itulah keputusan yang saya ambil teman-teman. Nah, waktu saya kerja sebagai staff admin teman-teman, saya tidak sengaja bertemu dengan bisnis Prudential. Saya waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kerja cuma habis bulan habis gaji, wah repot juga ya. Gimana bisa punya mimpi besar, gimana bisa punya kehidupan lebih baik gitu ya. Nah ternyata teman saya, ipar saya ya, dulu dia masih pacar koko saya. Dia ngajakin saya ke sebuah pertemuan gitu ya teman-teman, itu namanya kayak BOP sekarang lah ya. Terus akhirnya di sana mereka approach segala macam, saya jujur nggak paham sama sekali teman-teman. Bayangkan saja orang yang selama bertahun-tahun ada di daerah, terus nggak sekolah tinggi teman-teman ya, datang ke Jakarta tiba-tiba diajakin jadi agen asuransi. Ngerti nggak teman-teman? Saya yakin zaman itu kalau teman-teman ketemu saya belum tentu teman-teman mau rekrut saya. Teman nggak punya, kendaraan nggak punya, ya kan? Perantauan, mau prospek siapa, bener gak? Bener ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, kamu punya market gak? Nggak punya. Tahu jalan gak? Nggak tahu, ya kan? Sekolah cuma sampai SMP, ya kan? Nggak sampai selesai, nggak SMA, nggak kuliah. Punya teman kuliah gak? Punya teman SMA nggak? Nggak punya teman-teman ya. Jadi bertahun-tahun nggak pernah punya relasi gitu ya. Lalu saya mulai bisnis ini dengan saya canvassing teman-teman ya. Kalau teman-teman tadi lihat itu foto yang nggak akan pernah saya hilangkan dari sandipan saya gitu ya. Itu saya canvassing kemana teman-teman tahu nggak? Saya canvassing ke, ada yang tahu Adaro? Pernah ke tempat Adaro? Nggak pernah ya. Jadi dari sini ke Banjarmasin, dari Banjarmasin kita naik mobil 6 jam. Ya, ke area pertambangan gitu ya. Dulu saya canvassingnya saya nggak sampai ke perusahaan-perusahaan, tapi saya di rumah sakit, di toko-toko, di jalanan. Namanya Tabalong teman-teman ya, di Tanjung Tabalong. Kok bisa sih Ven sampai ke sana gitu ya? Karena waktu itu saya prospek di sini, saya canvassing di sini. Saya pernah canvassing dari, saya tinggalnya di Tanjung Duren Utara 4 ya, di belakang Es Pisang Ijo. Saya kos di sana. Saya tiap hari teman-teman pada saat saya full time, waktu itu saya memang agak nekat teman-teman. Saya memutuskan untuk resign, terus saya full time di Prudential. Kenapa bisa memutuskan senekat itu? Karena di awal-awal saya jalanin bisnis Prudential ini, saya belum tahu ini bisnis ya teman-teman ya. Walaupun selalu dijelasin 100 juta gitu. Saya negatif juga teman-teman. Makanya saya nggak pernah dapat 100 jutanya gitu ya. Makanya lama dapat 100 jutanya. Jadi semua kan tergantung pola pikir kita ya teman-teman. Jadi waktu itu saya waktu baru jalanin asuransi ini teman-teman, saya nggak punya market, saya jalanin ya kan seadanya gitu loh, seadanya. Karena kan belum terlalu ngeklik juga segala macam gitu ya. Saya jalanin seadanya, tahu-taunya saya dapat nasabah gitu ya. Awal-awal saya negatif banget teman-teman. Jadi waktu kita closing orang semua kongretin kita, bener gak? Sama gak? Semua selamatin kan. Terus saya pikir wah saya habis nipu, apa ini kok dikongretin? Negatif banget gak aku? Negatif banget, langsung saya telepon leader saya bilang kok ini sebenarnya bener kan, pasti diganti kan. Kok kayaknya saya tuh berasanya kok semua orang kongretin saya, seolah-olah saya tuh lagi melakukan apa gitu ya. Saya yang negatif nih teman-teman ya. Terus habis itu saya jalanin, saya dapat komisi kan. Beberapa ratus ribu, 1 juta lah gitu. Terus saya pikir wah saya kayaknya pengen banget ketemu sama cici saya.
Jadi sejak dia menikah, saya juga di daerah, kita dari dulu semua long distance teman-teman ya. Karena saya numpang ya di Siantar. Terus saya pikir saya mau ketemu cici saya, makanya saya mau samperin dia tuh. Kebetulan suaminya kerja di daerah Tambang sana, jadi saya ini mau terbang ke Kalimantan ketemu dia sama anak-anaknya. Terjadilah saya ke sana teman-teman, tapi saya datang dengan bawa SPAJ. Saya bilang saya mau prospek. Tahu gak cici saya bilang apa? Dia bilang, kamu datang, saya usir kamu pakai sapu. jadi jadi dia seperti zaman dulu lah ya teman-teman, orang tuh senegatif itu sama asuransi. Ya, aduh janganlah gitu. Terus aku bilang, entah kenapa ya, dulu aku kalau ditolak aku sedih. Tapi lama-lama kok aku ditolak udah biasa. Kata ciciku bilang, iya kamu udah mukanya tebel gitu ya. Tapi ya teman-teman, karena kita mengerjakan di sini kan kita tahu apa yang kita kerjakan, benar ya? Kita tahu apa yang menjadi motivasi kita. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Selain untuk membantu orang lain, kita juga punya mimpi buat diri kita sendiri, benar ya? Nah, dan kita tahu ini hal baik, karena kita paham, karena kita ngerti. Benar ya? Tapi kalau orang di luar sana, mereka ngerti gak? Mereka gak ngerti. Jadi kalau mereka gak ngerti, kenapa kita mesti baper sama mereka? Kita gak perlu baper, benar gak teman-teman? Kalau kita masih baper, kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita mikirinnya adalah untuk kepentingan mereka, kita nggak akan baper kok teman-teman. Waktu cici saya bilang dia mau usir saya pakai sapu, saya bisa aja bilang wah gila nih cici gua datang loh mau prospekin dia supaya dia bisa punya proteksi, supaya dia bisa punya sedikit istilahnya kayak simpenan buat masa depan dia gitu ya. Kalau saya mau negatif, saya pikir wah cici saya ini keterlaluan banget sampai ngomong mau ngusir saya pakai sapu gitu ya, walaupun bercanda teman-teman. Jadi kita nggak perlu baper sebenarnya teman-teman. Jadi saya tetap pergi teman-teman ya. Saya tetap pergi, dia closing nggak sama saya? Enggak Ci, enggak teman-teman ya, dia nggak closing sama saya. Cici saya nggak closing sama saya. Tapi waktu saya di sana, saya bilang sama dia, saya mau market survey. Jadi saya dulu pakai market survey teman-teman ya. Saya dari toko ke toko, saya bilang sama dia, boleh ya kalau teman kamu atau siapa gitu saya izin minta market survey. Bilang aja saya itu adik kamu datang dari Jakarta dapat tugas gitu loh. Dapat tugas buat market survey. Jadi saya minta waktu sama mereka teman-teman ya. Saya lakukan tuh benar-benar saya prospek teman-teman. Ya waktu saya prospek gitu langsung ada hasil nggak teman-teman? Nggak ada. Kalau kita tanya, Pak, Bu bisa sisihin berapa yang tidak mengganggu cash flow? Itu kan pertanyaannya udah jelas kan teman-teman kan. Selalu dibilangnya berapa? 200.000. Dulu ada nggak premi 200.000? Nggak ada teman-teman ya. Jadi wah saya pikir gimana ya ini ya gitu. Ya udah terus saya keluar rumah gitu ya. Nah waktu itu waktu saya samperin cici saya, kebetulan waktu itu ada papa saya juga di sana. Ya, papa mama saya lagi liburan ke sana juga berkunjung gitu ya. Jadi waktu itu di momen itu papa saya menentang saya habis-habisan. Ya, menurut papa saya itu orangnya nggak bersyukur. Kamu sudah tahu background kamu. Kamu nggak punya titel, kamu nggak punya ijazah gitu ya. Terus hari ini kamu dikasih kesempatan kerja di perusahaan sebagai seorang staff. Ya, dengan fasilitas yang lumayan oke. Teman-teman for your information walaupun gaji saya 2 juta sebenarnya fasilitasnya oke banget. Ya, gigi, kacamata, kesehatan, bonus, banyak dan bisa cuti gitu-gitu. Kalau dibandingin sama hidup lama saya, kerja di company ini udah cukup bagus. Kalau dibandingin sama hidup lama ya, udah sama masa lalu gitu ya. Tapi waktu papa saya ngomong, dia bilang saya bersyukur itu teman-teman. Papa saya tahu nggak mimpi saya? Papa saya nggak tahu mimpi saya. Iya, dia cuma bisa ngelihat sebatas apa yang dia lihat. Sedangkan saya yang sering datang seperti teman-teman duduk di acara seperti ini, saya sudah punya satu mimpi yang lebih besar lagi. Saya udah mulai ngelihat kayak iya ya, saya pengen nanti anak saya ke depannya punya kehidupan yang lebih baik dari saya dong, benar gak? Papa saya pernah nggak ngalamin hidup numpang sama orang? Enggak, karena saya yang dititipin, dia nggak tahu perasaan saya. Waktu saya kerja sebagai orang yang numpang, kita semua tuh diajarin dari kecil harus tahu diri.
Saya bersyukur untuk itu ya. Jadi saya dari kecil diajarin harus tahu diri. Karena dari kecil saya udah diajarin harus tahu diri, saya bangun jam 6 tidur jam 12 teman-teman. Ngurusin apa? Saya ngurusin orang tua. Di luar saya kerja. Jadi saya ngurusin akong ama saya karena saya tinggal sama akong ama saya. Memenuhin kebutuhan orang tua itu susah apa gampang teman-teman? Yang punya orang tua pasti tahu gitu ya. Jadi saya itu menghadapi itu bertahun-tahun yang tidak pernah diketahui oleh orang tua saya. Jadi waktu papa saya marah sama saya, terus waktu papa saya bilang sama saya, daripada kamu jadi agen asuransi, mending kamu jadi agen properti, jual barang yang jelas. Ada nggak yang kayak gitu juga? Dipojokin sama keluarganya. Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada. Karena orang tahu asuransi itu, agen asuransi itu duitnya banyak. Boleh tepuk tangan nggak buat agen asuransi? Tapi zamannya saya, papa saya tuh ngelarang saya sampai habis-habisan ya. Terus dia bilang, teman-teman tapi ini motivasi buat saya ya. Boleh tepuk tangan buat papa saya. Jadi waktu itu dia bilang gini, dia bilang ya, saya lihat ya dia bilang ya, kamu tuh maksudnya gak bersyukur gitu ya. Terus dia bilang, kerja baik-baik, kamu cuti cuma buat kerjain prudensial yang gak jelas. Memang waktu itu belum jelas teman-teman ya, maksudnya belum jelas hasilnya ya. Terus dia bilang gini, kamu prospek 10 orang, kalau ada 2 yang ngambil sama kamu, potong kuping papa. Papa saya ngomong kayak gitu loh teman-teman. Saya sedih sebenarnya teman-teman. Waktu dia tambahin lagi omongannya kayak gini. Dia tambahin lagi omongnya gini. Dia bilang, kamu nggak tahu, kamu pikir papa nggak tahu, kamu tuh cuma mau happy-happy doang. Jadi teman-teman acara-acara kita ngumpul-ngumpul kayak gini, dipikir tuh kita happy-happy. Ya emang happy juga sih ya teman-teman ya. Tapi papa saya nggak tahu mimpi saya. Kan dari dulu saya bilang, saya kenapa mau ikut saudara saya, karena saya pengen nyenengin mereka, banggain mereka. Dari 4 bersaudara, zaman itu belum ada yang sukses teman-teman. Dan saya pernah dengar di satu seminar prudensial gitu ya, itu ada satu pembicara yang ngomong, paling tidak 1 orang harus sukses dan itu kamu. Dan teman-teman itu masuk ke relung hati saya teman-teman ya. Paling enggak ada 1 yang berhasil dan itu saya. Saya mau gitu, saya bilang saya mau. Saya anak cewek teman-teman, gak perlu loh sebenarnya. Tapi saya berasa saya mau gitu. Jadi waktu itu papa saya gak tahu dong mimpi saya. Saya nangis teman-teman ya, tapi saya doa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini emang bukan jalan. Kalau ini emang bukan jalannya saya gitu. Ya udah, gagalin aja terus gitu kan. Itu sebenarnya lebih ke kesel ya teman-teman ya, lebih ke kesel gitu. Tapi luar biasanya adalah teman-teman, besoknya saya berpikir saya nggak mau nih menyia-nyiakan 3 hari saya di sana. Jadi saya besoknya tetap saya keluar teman-teman, saya pergi canvassing lagi teman-teman. Puji Tuhan waktu itu saya bawa printer segala macam. Zaman dulu tuh benar-benar teman-teman harus bersyukur sama keadaan sekarang teman-teman ya. Pertama orang-orang sudah sangat terbuka dengan yang namanya asuransi. Kedua orang-orang sudah sangat aware pentingnya punya asuransi. Ya, yang ketiga teman-teman, kita dikasih fasilitas dan support system yang begitu luar biasa. Tahu nggak teman-teman, dulu saya kalau misalnya nasabah salah tanda tangan, saya harus balik loh. Balik ngeprint ulang. Kebayang nggak teman-teman? Kalau saya bikin simulasi, nasabah bilang maunya yang lain, saya harus pergi bikin ulang dan ngeprint ulang, tanda tangan ulang. Salah satu SPAJ, kita harus ambil ulang SPAJ isi baru lagi. Teman-teman, hari ini enak banget gak kita bisa kerja dari mana aja? Saya sih benar-benar sangat-sangat bersyukur ya, karena saya pernah ngalamin momen-momen yang gak gampang itu. Saya merasa saat ini Prudential sangat luar biasa. Boleh applause buat Prudential teman-teman. Karena teman-teman bayangin, saya bisa closingin orang dari mana saja. Luar biasa enggak? Terus kemarin Prudential baru launch kan, bisa closing TP dan TU bisa pakai cekatan. Luar biasa banget, applause lagi teman-teman buat Prudential. Kenapa teman-teman? Karena zaman itu, teman-teman tahu nggak waktu saya pergi, saya dapat nasabah ini nih ya, akhirnya mereka mau masuk satu, bayangin teman-teman ini canvassing ya, canvassing loh. Canvassing orangnya oke nih, tapi belum kasih saya duit. Dia bilang besok pas kamu mau pulang gitu ya, mau ke arah bandara lagi, kamu mampir lagi aja saya bayar. Zaman itu kalau belum terima duit, belum closing teman-teman. Ya, belum terima duit, belum closing. Terus saya bilang oke baik Pak gitu, udah dong. Nah terus saya malamnya
sorenya saya pulang, malamnya tiba-tiba ada yang telepon, mau marah, sebenarnya mau komplain. Dia bilang anaknya punya asuransi prudensial tapi agennya nggak ngurusin dan bla bla bla. Teman-teman, kalau kita ketemu sama hal seperti itu, yang kita lakukan apa teman-teman? Kita seharusnya merespon dengan benar. Respon dengan benar itu gimana? Oh iya Pak, gimana? Boleh nggak Pak saya bantuin? Saya coba cari tahu dulu. Jadi jangan buru-buru untuk kayak langsung negatif. Males lah orang mau marah-marah ngapain gitu ya. Tapi teman-teman pada saat itu saya bilang oke Pak saya samperin. Saya samperin Bapak ini malam-malam gitu ya jam 7 jam 8. Saya ngobrol sama dia, sekalian saya edukasi dia. Ternyata cuma satu anaknya yang baru punya Prudential. Dia, istrinya dan 2 anak lainnya belum punya. Jadi 4 orang ini teman-teman setelah saya edukasi segala macam, dia akhirnya bilang dia mau ngambil. Tapi teman-teman zaman dulu semua harus di print, printernya ngadat. Ya saya ingat banget sampai jam 12 malam, saya udah sampai ke rumah, saya bilang wah sorry banget nih printernya gak bisa. Saya bilang boleh gak besok saya samperin Bapak sebelum saya pulang. Bayangin teman-teman ya itu momen-momen yang gak akan pernah saya lupain teman-teman, sampai jam 12 malam. Cewek ya. Jadi sorry ya teman-teman ya, kalau cowok banyak excuse gitu ya. Teman-teman jangan berharap teman-teman bisa berhasil kalau teman-teman gak mau mengalahkan keadaan teman-teman. Jadi no excuse teman-teman. Karena kita sebenarnya statusnya adalah lebih dari pemenang. Kalau kita masih banyak excuse, berarti kita yang memang mengizinkan tantangan-tantangan itu menghambat kita. Kalau kita mau menerobos, emang kita nggak boleh biarin tantangan-tantangan itu menghalangi kita teman-teman. Jadi saya ingat banget SPAJ saya kurang 1. SPAJ saya kurang 1 karena saya cuma bawa 4, tapi akhirnya ada 5 orang yang mau gitu ya. Saya benar-benar pagi-pagi saya bangun, saya ngantri gitu ya di daerah itu waktu itu ada Prudential. Saya pikir saya berdiri di sana mau minta SPAJ teman-teman. Tapi nggak buka-buka tuh Prudentialnya gitu sampai jam 10-an, jam 11 akhirnya dia buka, dia kasih saya SPAJ 1. Saya langsung cepet-cepet tuh beresin. Teman-teman tahu nggak? Waktu saya dapat 5 nasabah itu, saya benar-benar peluk itu nasabah. Itu adalah momentum di mana saya janji sama diri saya janji sama Tuhan. Saya bilang, saya mau komit. Saya mau jadi agent yang bertanggung jawab. Saya mau jadi orang yang benar-benar bisa dipercaya. Di titik itu teman-teman tahu nggak? Saya peluk itu SPAJ. Saya sedih banget gitu ya, sedih terharu gitu ya. Karena papa saya bilang apa teman-teman? Kalau prospek 10 orang ada 2 yang mau ngambil dia mau potong kuping dia ya, tapi enggak lah ya teman-teman ya. Saya bersyukur teman-teman ada tantangan-tantangan yang di challenge ke saya gitu ya. Dulu waktu saya mau full time, koko saya juga pernah challenge saya. Dia bilang, kalau memang kamu mau sukses, emang kalau kamu mau full time di Prudential, dia bilang, ya lu 2 kali lipetin aja dulu income lu. Ya itu koko saya gitu ya. Saya mau resign, dia bilang, kamu 2 kali lipetin income kamu dulu, dia bilang, baru kamu resign. Terus dia bilang gini, kamu mau prospek siapa? Emang kamu punya teman? Kalau kamu nggak kerja, kamu emang bakalan prospek siapa? Teman-teman, kalau teman-teman di challenge seperti itu, teman-teman bukan diabaikan, tapi teman-teman coba cek recheck, bener gak sih omongan mereka? Karena waktu koko saya challenge saya, dia bilang, kamu kalau misalnya full time, kamu mau prospek siapa? Dia tanya saya, dia bilang kalau kamu nggak kerja, siapa yang percaya sama kamu? Dia bilang saya gitu loh teman-teman ya. Tapi saya orangnya gini, saya tuh soalnya punya kemauan teman-teman, saya punya kemauan orangnya. Jadi waktu koko saya ngomong kayak gitu, saya kan sebagai adik, saya dari dulu terbiasa diajarkan untuk taat ya. Saya sebagai adik, saya nggak mau kurang ajar juga. Waktu koko saya bilang gitu, saya langsung cek semua list nasabah saya. Nggak ada loh teman kantor yang ngambil asuransi sama saya. Lalu saya memutuskan, saya kerja pun tidak ada teman kantor yang ngambil sama saya. Berarti saya kenapa harus nungguin orang kantor? Karena orang kantor saya prospek juga, bukan enggak teman-teman ya. Setiap makan siang saya udah prospek, pulang saya follow up. Pokoknya siang saya bikin presentasi, sorenya saya follow up gitu ya. Nah akhirnya waktu koko saya bilang, kalau kamu memang mau full time, kamu 2 kali lipetin. Koko yang satu nggak setuju. Koko yang ini bilang, sekarang saya tanya sama kamu, dia digaji 2 juta. Kalau Prudential bisa gaji dia 4 juta. Company mau nggak gaji dia 4 juta? Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa biarin dia full time. Ya kan, kokoku ngomong kayak gitu. Jadi saya waktu dia ngomong seperti itu, saya langsung mengambil komitmen. Oke, saya kejar. Jadi income saya 4 juta di Prudential.
Ya, nah waktu papa saya bilang, kalau ada 2 orang yang ngambil sama kamu, potong kuping papa gitu ya. Saya justru malah pengen pengen buktiin teman-teman. Karena sekalian ngebuktiin, sekalian ngerasain kan. Bener gak sih ini bisnis? Bener gak teman-teman? Jadi waktu di challenge, jangan malah langsung berasa, oh iya juga ya gitu. Sorry teman-teman, kalau hidup kita masih terus didikte sama orang. Sedangkan kita nggak punya prinsip untuk apa sesuatu yang kita mau perjuangkan. Teman-teman percaya deh, selalu ada omongan orang. Pernah dengar cerita keledai kan? Yang punya keledai naik terus diomongin. Anaknya dinaikin diomongin. Istrinya yang naik diomongin. Jadi teman-teman gak akan ada habisnya. Yang paling penting apa teman-teman? Teman-teman tanya sama Tuhan. Tuhan maunya saya gimana? Maunya saya ngeresponnya gimana? Ya, saya percaya banget teman-teman. Tuhan itu cuma punya kehendak yang baik buat kita. Kalau segala sesuatu yang baik itu harus ada halang-halangannya, ada tantangannya, ada challenge-nya. Kita jangan menyerah dong untuk tetap mendapatkan yang terbaik teman-teman. Ya, apakah dengan kita menyerah kita jadi akan baik-baik saja? Enggak juga. Kita cuma dibuat terlena aja teman-teman, buang-buang waktu gitu ya. Nah jadi waktu itu saya bersyukur papa saya challenge saya teman-teman ya. Nah setelah itu saya melakukan ini ya teman-teman ya. Menabur ya. Kalau dulu jujur teman-teman gak ada lah yang kenal kita ya. Kalau kita masih masa-masa berjuang. Gak apa-apa teman-teman, gak penting. Yang paling penting apa? Ngerasain hasilnya, benar gak? Saya percaya banget teman-teman, waktu saya masa menabur ini, saya tidak pernah berpikir satu hari nanti, ya kan? Saya pengen semua orang lihat pada saya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya cuma mikir gini, hari ini apa yang saya tabur, pasti saya tuai. Saya mau tuai yang baik-baik, saya mau tuai semua yang bagus. Karena kan di dalam agamanya saya ngajarinnya gini, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kamu akan menuai kalau kamu tidak menjadi lemah. Jadi saya cuma pikir gini, oke, saya akan tabur terus, saya mau menuai selama saya nggak menjadi lemah. Berarti saya tetap harus kuat aja jalanin, ya kan? Sampai saya ngelihat. Nah setelah saya lewatin masa-masa ini teman-teman ya, saya tuh canvassing dulu pernah ke food court teman-teman ya, CL, Empo, Permata Hijau, ya. CP dulu belum ada food courtnya teman-teman ya, jadi nggak pernah kalau di CP. Door to door selama saya tinggal di kos-kosan Tanjung Duren, itu door to door pintu kayak gini diginiin orang tuh aku udah biasa teman-teman. Ya selama 3 bulan gak ada hasil, tapi 3 bulan itu saya benar-benar jadi latihan teman-teman. Ya jadi latihan, jadi waktu di bulan ketiga, bulan keempat itu saya sempat sedih. Saya teman-teman ini kan bukan manusia besi juga ya gitu ya, punya perasaan juga. Jadi waktu saya lagi gak closing itu saya sempat sedih. Waktu saya sedih, saya breakdown itu tiba-tiba saya diingetin sama istri leader saya. Dia bilang gini, Ven, mungkin kamu perlu ngambil rest 1 hari, 2 hari, dia bilang gitu. Saya pikir-pikir bener juga ya gitu. Karena kalau kita lagi sibuk kayak gitu, kita tuh jadi gak punya waktu untuk duduk evaluasi. Jadi waktu itu saya langsung memutuskan, oh iya benar juga, saya duduk tenang, saya lihat, saya coba cerna, saya coba telaah, saya kepikiran, kenapa saya nggak coba di Kalimantan? Karena dulu saya punya 5 nasabah itu, benar ya. Kenapa saya canvassing di sini? Kenapa saya nggak coba canvassing di sana? Nah akhirnya teman-teman saya memutuskan untuk saya terbang ke Kalimantan selama 1 bulan tuh teman-teman. Saya stay di sana, saya canvassing lagi teman-teman ya, saya banyak banget dapat nasabah di sana. Walaupun zaman dulu belum gede ya teman-teman. Tapi saya ingat banget selama 1 bulan saya punya 100 juta api teman-teman. Ya, saya benar-benar terharu setiap kali saya berhasil closing, setiap kali orang kasih duit ke saya cuma lihat luar biasanya bisnis ini ya teman-teman ya. Saya cuma mau bilang gini teman-teman. Teman-teman di masa itu kita bukan siapa-siapa. Kita gak punya apa-apa. Ya, saya tidak terkenal apalagi di Kalimantan. Siapa yang kenal kita? Benar ya teman-teman. Tapi orang mau loh. Orang mau loh percaya. Yang dilihat siapa teman-teman? Yang dilihat prudensialnya. Jadi teman-teman walaupun teman-teman hari ini agent baru. Walaupun teman-teman mungkin masih baru, belum berprestasi, belum kelihatan gimana-gimana. Teman-teman tetap percaya
Kalau orang-orang di luaran sana, mereka ngelihatnya prudential sama ngelihat kitanya nanti servicing gimana teman-teman. Dan itulah yang harus teman-teman bangun fondasinya dengan baik. Waktu saya menabur teman-teman, waktu saya tiap hari konsisten, jam 9 keluar rumah, jam 6 pulang gitu ya, pergi market survei gak kelihatan hasil, saya tetap kerjain loh teman-teman. Waktu saya dimintain tolong, mau ngurusin klaim orang, agentnya nggak ada, kita tetap urusin loh teman-teman. Waktu itu kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa, tapi itu adalah taburan teman-teman. Itu adalah taburan. Nah waktu kita taburnya dengan baik, teman-teman dari taburan-taburan itulah, kan yang namanya benih, nih ya teman-teman kalau misalnya nabur benih, maunya pohon apel, pasti naburnya benih apel, bener gak? Dan kita waktu udah nabur, kita kubur, kita pupukin, kita siramin, kita buka-buka nggak teman-teman? Kita buka nggak benihnya, kita lihat, ih kok nggak berbuah ya, tutup lagi. Kok nggak berbuah ya, kok tutup lagi gitu. Enggak kan teman-teman. Pasti kita biarkan saja kan. Sudah kita tabur, ya otomatis kita tunggu aja, bener gak? Sambil kita nabur-nabur lagi yang lain. Nanti kan ini secara otomatis akan numbuh, bener gak teman-teman? Kalau kita pelihara dengan baik, kita pupukin dengan baik, bangun hubungan sama orang dengan baik, kita tetap servicing dengan baik, melayani dengan baik, kita nabur, kita nggak tahu yang mana yang akan bertumbuh dan berbuah dulu. Tapi pasti bertumbuh dan berbuah nggak teman-teman? Pasti. Nah makanya kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak ke depannya. Nah teman-teman waktu kita menabur ini, waktu kita lagi bangun disiplin, konsistensi, mungkin gak ada yang tepuk tangan buat kita. Waktu kita rajin WA, rajin ngobrol, rajin edukasi, posting di sosial media, waktu kita sering-sering ngobrol sama orang, bangun hubungan sama orang, bantuin klaim orang, peduli sama orang, mungkin gak akan ada orang yang applause buat kita sampai kita bisa closing, benar gak teman-teman? Tapi kita tetap lakukan gak? Karena itu fondasi. Itu fondasi yang kita gak boleh lupain. Nah, kenapa bisa mau terus melakukan itu? Ya kita harus menemukan kenapa kita melakukannya. Teman-teman, saya selalu bilang, kalau kita bikin goal cuma untuk diri sendiri, kita bisa boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau kita punya mimpi yang benar-benar kita pengen untuk orang-orang yang kita sayang, dan kita benar-benar ngomong sama mereka, kita pasti perjuangin teman-teman. Kita pasti perjuangin. Dulu saya itu cuma lulusan SMP. Kenapa saya pengen banget berhasil? Saya pengen banget sukses. Karena mama papa saya tuh dari dulu dihina. Teman-teman, ya. Jadi waktu saya kecil gitu ya, bayar uang sekolah aja kita kadang-kadang harus minta sama orang lain gitu. Dan saya pernah dengar lah, dari saya kecil saya sering dengar gitu. Keluarga papa saya maksudnya menghina kita gitu ya. Jadi di momen itu teman-teman, saya janji sama diri saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Nah jadi waktu saya ketemu sama bisnis prudential, saya merasa Tuhan mau pakai bisnis ini untuk memberi pengharapan buat saya. Makanya saya meresponi. Saya bilang oke, saya mau Tuhan gitu ya. Jujur teman-teman saya nggak langsung positif, nggak langsung bergerak langsung bagus gitu ya teman-teman. Tapi saya berproses teman-teman. Saya ingat banget ada satu pembicara dia ngomong di bisnis ini yang paling penting cuma satu teman-teman. Rajin. Rajin itu teman-teman tahu nggak temanya luas. Rajin itu nggak cuma rajin aktivitas teman-teman. Tapi harus rajin berpikir juga. Harus rajin juga untuk kreatif. Gimana caranya? Rajin untuk follow up. Rajin juga untuk menabur. Rajin. Pokoknya rajinnya itu teman-teman setiap hari kita melakukan apa yang benar-benar kita tahu membawa kita menuju ke goal kita. Membawa kita ke arah yang kita mau, ke tujuannya kita. Nah jadi waktu ngomongin tentang why ini teman-teman, dulu why-nya saya simple, saya nggak mau cuma punya income 2 juta. Saya bilang minimal-minimal saya punya income 8 juta lah. Begitu saya nyampe 8 juta, saya baru berpikir, oh kan nggak mungkin ya terus-menerus cuma ngejarnya income saja. Pengen punya kehidupan lebih baik, nanti kalau punya anak pengen bisa ngurus sendiri. Kalau nanti punya anak pengen sekolahnya di mana. Terus kalau anak udah sekolah kita pengennya nanti waktu anak kuliah saya mau bisa nemenin dia. Terus terang aja teman-teman, mimpinya semakin ada yang semakin diperbesar. Ya, jadi waktu saya dulu pengen banget nyenengin orang tua saya gitu ya, teman-teman
Sebelum saya lahir anak saya yang pertama, saya itu benar-benar tergerak untuk mau bawa papa mama saya ke Jepang. Jadi saya bawa mereka ke Jepang, padahal keuangan saya teman-teman belum sebagus sekarang, ya, belum sebagus sekarang. Tapi teman-teman tahu nggak, the moment, di saat kita mengambil keputusan, mau mengambil tanggung jawab yang lebih besar, di saat itu juga lah Tuhan percayakan berkat yang lebih besar. Kenapa teman-teman? Waktu saya bilang sama suami saya mau bawa papa mama jalan-jalan, saya bilang, kita tadinya mau ke China, ya kan, lebih murah, bener kan? Tapi ternyata dapat arahannya ke Jepang, teman-teman ya. Dapat ke Jepang. Mahal gak teman-teman Jepang? Mahal ya, apalagi di zaman itu ya, saya belum punya keuangan seperti hari ini gitu ya. Tapi saya bilang gak apa-apa, kita pelan-pelan ya, kita nyicil ya. Rencana dari Maret, Juli berangkat teman-teman ya, beli Shinkansen, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Teman-teman ternyata ratusan juta juga ya. Puji Tuhan ya. The moment kita bilang mau ya, ada orang menawarkan diri jadi agent, keluarganya mau ngambil asuransi bayar tahunan-tahunan. Ya, percaya nggak sih teman-teman? Kalau kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya why jelas, itu semua akan mendukung teman-teman. Tapi kitanya mau nggak merespon, mengambil keputusan, melangkah, percaya teman-teman. Percaya kalau ini bisa gitu loh. Jadi waktu kita percaya, kita akan meresponi dengan tindakan yang benar juga teman-teman. Ya, jadi waktu kita punya why-nya juga nggak cuma untuk kita, tapi untuk orang lain. Kita waktu prospek orang, kita juga punya motivasinya beda. Orang juga berasa teman-teman. Berasanya maksudnya gimana? Kalau misalnya contoh ya teman-teman, ini aku sekalian share aja gitu. Waktunya udah mau habis. Jadi kemarin itu teman-teman, Prudential bikin kontes luar biasa banget ya. Fantastic Bali, 100 juta api bisa ke Bali. Tahu kan teman-teman waktu di bulan April? Tahu gak teman-teman? Saya kan jujur aja teman-teman, gak terlalu ngejar-ngejar kayak gitu. Karena saya memang sebenarnya pengennya builder aja gitu ya, pengen kayak Corison gitu kan. Nah terus saya tuh pas lihat, ih luar biasa banget ini kontes gitu kan. Saya pengen. Tahu gak teman-teman yang saya lakukan apa? Saya langsung duduk, saya pelajari teman-teman. Kontesnya ngapain sih? Terus jualnya program apa sih? Arah Prudential itu mau kemana sih? Teman-teman Prudential kasih kontes ada syariah, ada konvensional, bener gak? Nah kita sebagai agent, sebagai pebisnis, sebagai leader, kita tuh harus bisa cepet-cepet ngelihat maksudnya peluangnya di mana gitu. Dan kita perlu juga untuk maksudnya dirapiin, terus kita gerakin tim kita. Gerakin teman-teman kita, orang-orang yang kita ajak sukses bareng di sini. Jadi saya udah bikin kayak gitu, terus saya bilang, wah kayaknya menarik banget. Setiap kali saya ingetin tim saya kok jadi yang kepengen gitu ya. Kan cuma 100 juta api gitu ya. Terus teman-teman, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya mau, saya mesti gerak kemana, saya mesti ke siapa. Teman-teman percaya gak percaya gitu ya. Di bulan April itu saya ada ketemu satu orang gitu ya, saya ada ketemu satu orang ini ngambil sama saya case 100 juta api teman-teman ya, satu case 100 juta api. Terus kata teman saya gini, kenapa nggak kamu pecah jadi 2 aja biar kamu tuh dapat ke Bali gini-gini. Tapi nasabah saya ini harus medical teman-teman ya. Akhirnya punya urus gitu ya teman-teman, ini case baru bisa issued di Mei. Saya nggak dapat dong Balinya, ya kan? Gak apa-apa, gak pusing ini tuh, bener gak teman-teman? Itu jadi motivasi untuk kita terus bergerak, bener gak teman-teman? Tapi Tuhan baik teman-teman, karena waktu saya terus bergerak itu, saya kan terus mengingatkan tim-tim kita juga untuk yuk sama-sama yuk, cuma cepet loh gitu ya, dapat ke Bali gitu kan. Puji Tuhan, di bulan itu juga omset direct unit bagus gitu teman-teman ya. Terus di bulan ini semua case juga issued. Nah teman-teman kenapa? Case yang saya bilang 100 juta ini teman-teman, itu orang usia 30 tahun ngambil 10M. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau pikirnya cuma keuntungan buat kita, pasti kita, aduh ngapain sih umur 30 tahun ngambil duit, ngambil UP segede itu, bener gak? Pasti kita nawarinnya apa? Mungkin ya udahlah nggak usah segede-gede itulah, sebisanya aja, bener ya teman-teman ya? Tapi waktu kita mulai berpikir tentang dia punya kebutuhan, pasti kita akan jadinya lebih bersemangat untuk sharing tentang kenapa kamu perlu ngambil yang 10M, kenapa 10M ini bagus, terus hemat preminya seberapa besar, terus kamu tahu nggak lagi ada cashback, jadi lumayan banget nih, benar kan teman-teman? Jadi coba teman-teman kita temukan why-nya kita, plus why untuk orang lain juga,
supaya waktu kita kerja, kita tuh tulus teman-teman. Jadi waktu kita tulus, lebih lancar gak teman-teman? Ya pasti lebih lancar gitu ya. Jadi sebelum kita berpikir apa yang saya bisa dapatkan dari orang lain, kita mulai berpikir dulu apa yang saya bisa add ke orang ini. Nilai apa yang aku bisa bantu tambahkan ke orang ini gitu. Ya. Nah, teman-teman, saya percaya semua orang punya struggle. Punya struggle stories, punya success stories, benar ya? Sama-sama pasti pernah ngalamin masa-masa kita pernah menang, tapi pernah juga ngalamin masa-masa kita gagal. Benar gak teman-teman? Tapi teman-teman, kita harus ingat gitu loh teman-teman. Waktu kita lagi berhasil gitu ya, kita mungkin dipuji orang, tapi kita jangan sombong teman-teman. Waktu dipuji nggak terbang teman-teman. Waktu kita dihina, kita juga jangan tumbang. Jangan kalah sama keadaan kita teman-teman. Kalau saya kasih judulnya kan You Are a Victory. Claim your victory teman-teman. Kita harus kasih identitas ke dalam diri kita dulu. Kita adalah pemenang teman-teman. Teman-teman, saya dulu punya leader, salah satu founder udah almarhum. Dari dulu waktu kita jadi agent, dia selalu kasih kita lihat video dari sperma sampai jadi baby, lahir ke dunia. Teman-teman tahu nggak, satu sperma berjuang melawan berapa sperma untuk bisa lahir ke dunia? Itu kita loh teman-teman. Itu kita loh. Jadi dari sejak lahir kita adalah pemenang. Cuma kita sudah dibentuk sama dunia ini. Sehingga dunia ini melabel kita berdasarkan apa yang mereka lihat. Hari ini teman-teman kalau kita mau menyadari bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Kira-kira kalau kita lagi ngadepin kesulitan, kita lagi ngadepin masalah, ngadepin tantangan. Kita berkaca sama diri kita tahu kita adalah pemenang. Kita pasti meresponi sebagai seorang pemenang. Teman-teman, saya simpel ya, sejak saya ngerti konsep ini, saya ngerti identitas saya adalah pemenang. Saya waktu ketemu sama nasabah suka gak nanya-nanya tapi gak beli? Pernah gak kalau nasabah nanya, terus kita udah respon, dia jadi gak read? Pernah gak kita chat orang gak bales? Padahal dia yang duluan nanya. Pernah gak agent kita bilang mau jalani, mau serius, minta tolong kita, tapi habis itu dia juga ngabain kita? Pasti ada, benar gak teman-teman? Semua orang ngalamin, saya juga ngalamin. Tapi teman-teman, waktu identitas kita benar, waktu kita punya identitas yang benar, kita menghadapi hal-hal seperti itu, responnya gimana? Gak apa-apa. Teman-teman tahu gak, saya kalau dibanding-bandingin sama orang, saya kan kalau dulu ya, masih ada aura negatifnya gitu ya. Saya pikir, wah ini pasti cuma mau dibanding-bandingin. Terus saya kerjanya ogah-ogahan. Terus waktu saya kerja ogah-ogahan ya, saya gak dapat apa-apa, bener ya? Kalau sekarang teman-teman saya gak peduli, dia cuma mau bandingin saya. Dia cuma mau nanya-nanya, dia cuma mau minta ilustrasi, gak apa-apa. Saya kerjain dengan sepenuh hati, saya kerjain dengan setulus hati. Saya jadikan itu identitas saya. Excellent is my identity. Ya, saya selalu lakukan dengan baik, terlepas dari dia cuma nanya-nanya, dia cuma compare, gak apa-apa. Tapi hasilnya adalah apa teman-teman? Hasilnya adalah waktu kita benar-benar ketemu sama blessingnya kita, ketemu sama berkatnya kita, itu mulus teman-teman. Karena kita udah terbiasa, excellent. Kita sudah terbiasa melakukan yang terbaik teman-teman. Dan saya percaya banget teman-teman, waktu kemarin saya ketemu sama case yang saya bilang 100 juta itu teman-teman. Case itu teman-teman mulus banget, serius. Mulus banget, cuma memang proses sampai bayar itu 1 bulan. Kenapa? Karena nasabah saya ini ke Amerika teman-teman. Ya, jujur waktu dia belum bayar, udah underwriting approve, dia belum bayar. Di dalam hati, di dalam pikiran muncul gak? Aduh, lancar gak ya? Bakalan dibatalin gak ya? Gitu ya, wajar gak teman-teman? Tapi teman-teman tahu gak? Saya tolak pemikiran seperti itu. Waktu mulai muncul, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya percaya. Ini berkat Tuhan yang kasih, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang jadikan. Kalaupun dia gak bayar, saya percaya Tuhan kasih saya yang lebih baik. Bisa gak punya mental kayak gitu? Karena kalau kita mengeluh, kita komplain, kita merasa aduh gitu ya. Ya, karena memang waktu itu Prudential agak lama keluarin permintaan-permintaan lagi gitu ya. Sebenarnya bisa gak mau nyalah-nyalahin? Tapi saya gak mau teman-teman. Saya menolak keluhan, negatif, kritik. Kenapa teman-teman? Karena saya mau nuainya kemenangan. Jadi waktu itu saya bilang gak apa-apa.
Saya lewatin aja prosesnya, terus nasabah saya bayar teman-teman. Ya, plus saya dapat banyak banget referensi-referensi teman-teman, gak saya cari. Kenapa bisa teman-teman? Karena prinsip tadi, kita menabur yang benar, nabur, 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 kita nggak tahu kita tuai dari mana. Tapi kita pasti tuai gak teman-teman? Pasti tuai. Pertanyaannya gini, hari-hari ini teman-teman naburnya apa? Hari-hari ini kita bilang kita mau punya income 100 juta per bulan. Kita mau punya tim yang luar biasa. Kita naburnya apa? Sorry teman-teman, saya juga nggak setuju kalau kita jelek-jelekin orang lain. Atau jelek-jelekin asuransi lain. Atau jelek-jelekin agent lain. Nggak setuju, saya nggak suka. Ya, kenapa teman-teman? Karena kamu menabur. Kalau kamu menabur, kamu pasti menuai. Jadi please, jangan lakukan itu teman-teman ya. Karena kita mau menuai yang baik, kita tabur yang baik teman-teman. Percaya aja teman-teman, apa yang kita lakukan itu balik lagi ke kita. Jadi kita perlakukan orang lain seperti apa yang kita pengen orang lain perlakukan kita. Ya teman-teman ya. Jadi kalau saya ditanya, Van, jadi sebenarnya program asuransi yang ini kayak gimana? Saya bilang, boleh ya saya bantu kamu jelasin. Saya jelasin aja. Terus dia bilang, menurut kamu gini. Terus saya bilang, sorry ya Ci, sorry ya I, Fanny nggak suka, Fanny nggak bisa juga maksudnya menyalahkan atau menjelekkan. Tapi saya kasih tahu apa adanya aja. Kayak gini, kalau Cici nanya saya percayanya sama Prudential. Kenapa? Karena saya pernah ngurusin case-case kayak gini. Saya yakin sama Prudential karena keuangannya begini. Jadi saya nonjolinnya Prudentialnya teman-teman. Saya nggak jelekin yang lain. Jadi kita kalau kerja itu kalau kayak gitu kan enak ya teman-teman ya. Orang juga ngelihat. Jadi waktu orang lain repricingnya sampai mahal-mahal banget, banyak banget yang pindah ke saya teman-teman. Ya, bukan karena saya narik-narikin mereka, tapi dulu waktu mereka nanya apa-apa sama saya jelasin apa adanya aja. Waktu Prudential dibilang mahal ada juga kan. Waktu nasabah saya bilang dia mau tutup dipindah ke micin juga ada. Saya cuma bilang gini sama dia, oh gak apa-apa kalau kamu mau pindah ke micin. Saya bilang sama dia nggak apa-apa, tapi micin itu sebenarnya lagi promo, saya bilang ya kan. Kalau nanti misalnya ini pasti juga akan naik dan saya jelasin karena kan resikonya sama kan teman-teman, sama-sama di Indonesia, sama-sama mental orang Indonesia punya asuransi pasti mau pakai, benar gak? Jadi aku bilang kalau nggak ditanggung sama company pasti ditanggung sama nasabah atau dibagi rata. Nah kalau misalnya micin sekarang murah, bakalan nggak dia nanggung terus menerus ke depannya kerugian itu? Nggak mungkin. Kecuali dia mau berderma. Tapi ada nggak company yang mau berderma? Nggak ada. Kalau mereka bilang Prudential mahal banget gini-gini, saya cuma bilang sama dia, kalau misalnya emang benar Prudential mahal, kalau misalnya kamu bilang Prudential mahal, berarti kamu ngelihatnya dari sisi mana dulu, ya kan? Teman-teman jujur ya, saya tuh nggak pernah iklan Prudential murah. Saya nggak pernah iklan murah. Kenapa teman-teman? Karena saya nggak mencari nasabah yang mau murah. Saya nyari nasabah yang mau value. Saya nggak pernah iklan Prudential murah. Teman saya, tim saya pernah nanya sama saya, Ci kenapa sih kita nggak bikin flyer murah, kesehatan satu keluarga cuma sekian-sekian. Saya bilang saya nggak nyari klien murah, sorry ya. Teman-teman saya cari nasabah-nasabah yang memang mau mengerti bahwa kita punya value. Tapi teman-teman begitu dia ngambil sama saya, jadi nasabah saya servicingnya nggak nanggung-nanggung teman-teman. Saya kasih semua kemudahan. Kalau bisa pulang duluan, kalau bisa case-nya harus cepat issued, harus cepat klaimnya cair. Saya follow up terus tuh, follow up terus ke kantor pusat biar cepet cair gitu. Jadi teman-teman orang waktu beli, orang nggak cari yang murah, cari yang ada value teman-teman. Sama seperti kita mau membeli segala sesuatu, kenapa kita mau bayar mahal? Karena kita lihat worth it, benar gak teman-teman? Nah itu prinsip yang sama yang kita bisa lakukan juga di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita teman-teman ya. Jadi saya punya satu klien gitu ya, sekeluarga besar. Mereka itu tadinya nasabah bank ya, mereka nasabah bank preminya gede-gede banget dibandingin sama Prudential nggak ada apa-apanya ya. Nasabahnya sekarang satu keluarga besar ambil sama saya kartu kesehatan doang, premi hampir 400 juta teman-teman setahun. Jadi saya tiap tahun terima komisi 10% juga lumayan dari mereka ya. Saya mau bilang sama teman-teman, yang orang mereka cari bukan murah. Yang mereka cari adalah value. Kalau ditanya apa, diminta tolong apa, kita cepet. Servicingnya bagus ya teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kita dibilang mahal, dibilang ini, dibilang itu. Enggak teman-teman, pasti kita wajar.
Sebenarnya harganya wajar. Coba teman-teman hari ini tanya, ada nggak teman-teman yang asuransinya micin, dulu murah banget, sekarang mereka berapa teman-teman? Ya, mahal banget. Ya, terus belum lagi yang biasa, yang suka kita dicumi-cumiin ya, itu mereka juga jadi mahal. Lebih mahal malahan daripada Prudential. Jadi teman-teman jangan bersaing sama harga deh teman-teman. Bersaing sama kualitasnya teman-teman ya. Nah teman-teman pokoknya ingat gitu ya, di mana kita menabur, di hari kita menabur itu bukan di hari di mana kita makan buahnya. Tapi kita pastikan kita menabur dengan benar supaya satu hari nanti kita nikmati buahnya teman-teman. Dan buah yang kita mau, bukan buah busuk. Bener ya? Nah kalau kita mau nabur yang baik supaya kita tua yang baik ya. Nah, terus teman-teman, attitude kita penting ya, karena yang tadi saya bilang, dunia akan berusaha mengalahkan kita, dunia akan berusaha menjatuhkan kita, dunia akan berusaha mencuri semua yang seharusnya menjadi milik kita. Kemenangan-kemenangan kita, kesuksesan kita, transformasi kita teman-teman. Mereka nggak bisa curi kemenangan itu karena Tuhan sudah sediakan. Tapi mereka bisa mencuri harapan kita, bisa mencuri damai sejahtera kita, mencuri hari-hari kita ya. Jangan kasih teman-teman ya. Bisnis Prudential itu menurut saya seperti bisnis compounding. Prinsipnya adalah kalau kita mau sustainable growth, kita harus pakai prinsip tabur tuai. Hari ini mungkin saya prospek orang, saya rekrut orang, saya maintain tim, mungkin belum langsung kelihatan wow. Tapi kalau saya pastikan saya lakukan itu dengan benar dan konsisten, pasti satu hari nanti saya akan melihat juga buahnya, saya akan lihat hasilnya. Tapi kalau saya sudah menyerah dan saya tidak melakukan apa yang benar sekarang, jangan berharap saya akan ngelihat bisnis saya grow nantinya. Teman-teman, buat informasi aja teman-teman, dulu waktu saya pertama kali jalanin bisnis Prudential, jalanin asuransi Prudential, itu saya cuma jual premi 350.000, 500.000. Paling besar 2 juta, itu pun pernah di free look, case 2 jutanya teman-teman. Tapi hari ini teman-teman puji Tuhan gitu ya, Tuhan percayakan ada case 150 juta per tahun, 200 juta per tahun. Puji Tuhan banget teman-teman. Kenapa bisa teman-teman? Karena kita bertumbuh, benar gak? Jadi teman-teman hari ini jangan juga pasrah dengan keadaannya teman-teman. Tapi teman-teman pastikan teman-teman tiap hari grow. Tiap hari grow, tiap hari grow, tiap hari grow. Karena waktu teman-teman tiap hari bertumbuh, teman-teman percaya berkat itu sebenarnya ngalir seperti air terjun. Hanya masalah kapasitas, benar gak? Saya percaya banget di sekelilingnya teman-teman pasti banyak market yang bagus-bagus. Pasti banyak tim yang bagus-bagus, orang-orang yang bagus. Yang sebenarnya sedang menunggu. Kapan aku bisa percaya ini orang cash 100-200 juta? Kapan gue bisa mau join sama dia? Pengen lihat komitmennya kita. Lihat tanggung jawabnya kita, lihat pertumbuhan kita juga, benar ya teman-teman? Jadi teman-teman percaya sama proses teman-teman ya. Hold the vision, trust the process teman-teman. Pastikan kita melakukan prosesnya dengan benar. Input benar, output pasti benar teman-teman ya. Nah, klaim ya. Klaim kemenangan kita teman-teman. Saya selalu bilang gini, kalau hari ini saya bakalan closing 200 juta. Males-malesan gak? Tidur-tiduran nggak pedulilah Prudential mau kontes apa, leader mau ngomong apa, bodo amat gitu ya. Atau kalau saya mau closing 100-200 juta, wah saya langsung semangat. Tanya dong, kalau kayak closing 100-200 juta, UP 20M, 50M, kira-kira butuh dokumen apa ya? Teman-teman kalau itu aja kita nggak mau tahu, nggak mau belajar, gimana caranya kita bisa closing, benar gak teman-teman? Tiba-tiba ketemu sama orang, aku mau ngambil UP 50M, waduh kaget. Ya kan, nggak siap sama sekali. Gimana teman-teman ya? Jadi claim our victory teman-teman. Kita sudah lahir sebagai seorang pemenang. Tapi untuk kita menerima kemenangan itu menjadi kenyataan, termanifestasi dalam kehidupan kita, kita harus merencanakan untuk menang teman-teman. Rencanakan menang setiap hari teman-teman. Dan persiapkan diri teman-teman untuk menang. Ya, supaya teman-teman menerima kemenangan itu sesungguhnya teman-teman. Jadi nyata gitu loh teman-teman. Saya kalau tahu saya bakalan besok pagi ada rekrutan bagus, bakalan join tim saya, sudah siap closing 1M gitu ya. Saya hari ini prepare gak? Wow prepare, besok aku mau menang nih, besok aku mau ketemu sama agent yang luar biasa, tim yang luar biasa. Besok saya mau ketemu sama nasabah yang luar biasa. Excited gak teman-teman? Antusias gak? Nah itu teman-teman yang harus kita miliki
kalau kita memang seorang pemenang. Benar gak? Bersikap, berpikir, berkata-kata, bertindak seperti seorang pemenang teman-teman ya. Your future team, your future clients, and your future success are waiting in other side of your consistency. Teman-teman, nasabah-nasabah terbaik, tim-tim terbaik sedang menunggu teman-teman. Di balik konsistensinya teman-teman, ada orang-orang yang menunggu, orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk ketemu sama teman-teman. Teman-teman mau percaya enggak? Kalau mau percaya, yuk sama-sama kita prepare teman-teman ya. Nah teman-teman, saya bersyukur banget teman-teman saya ada di bisnis Prudential. Saya dulu kan cerita ya sama teman-teman ya. Income saya pertama kali saya datang ke Jakarta adalah 2 juta. Teman-teman, saya cuma seorang lulusan pendidikan biasa-biasa aja. Baru-barusan ini 3 tahun terakhir saya belajar tentang leadership, relationship, stewardship gitu ya di sebuah tempat sekolah pemuritan. Dan saya sudah punya gelar, paling enggak D3 gitu ya. Nah, makanya saya nggak tulis lagi saya SMP, tapi teman-teman, saya mau bilang Tuhan luar biasa. Dulu income saya 2 juta, hari ini saya di Prudential. Saya bayar pajak ya teman-teman ya, saya nggak kerjain usaha lain, saya benar-benar cuma di Prudential aja. Saya kemarin itu bayar kurang pajak 50 juta teman-teman ya. Kalau income tahunan, rata-rata income tahunan itu sekitar 1,4 M. Saya cuma mau bilang sama teman-teman, teman-teman, hari ini kalau saya bukan di Prudential, siapa yang mau bayar saya sebesar itu teman-teman? Income 1,4 juta per tahun itu berarti sekitar 100 juta ya, 120 juta ya per bulan ya teman-teman ya. Saya cuma tidak berhenti mengucap syukur sama Tuhan. Tapi teman-teman, untuk kita bisa melihat itu, kita harus bersedia juga untuk melewati setiap proses dengan melakukan apa yang perlu kita lakukan. Benar gak teman-teman? Ya, jadi ciptakan suksesnya teman-teman ya. Saya percaya banget teman-teman, bukan bagaimana kita terjatuh, tapi secepat apa kita bangkit untuk kembali menyelesaikan pertandingan hidup kita. Kita boleh terjatuh, mungkin kadang-kadang boleh terinjak, gak sengaja gitu ya. Tapi kita gak boleh nyerah teman-teman. Kalau kita jatuh, terus kita gak bangkit lagi, kita nunggu apa sih? Nunggu apa? Nunggu dikasihani. Jangan mau dong teman-teman ya, begitu terjatuh cepet-cepet bangkit karena kita punya tujuan. Ya, dan tujuan itu jauh lebih besar daripada kegagalan yang kita hadapin. Jadi teman-teman, sekian sharing dari saya. See you at the top. Oke, terima thank kasih. you Civeni. Teman-teman boleh kita berdiri. Sebelumnya kita mau kasih ada harga Civeni token of appreciation dari Kode 7. Silakan perwakilan Kode. Teman-teman boleh maju isi barisan pertama.